warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Mohon maaf kemarin sore admin tidak upload karena sejak siang hari kawan perut admin ini mules. Sampai malam pun tidur nggak nyenyak kawan. Dan alhamdulillah subuh-subuh sudah lancar kembali kawan. Ya ada masalah BAB. Alhamdulillah sudah lancar, sudah nyaman perut kawan. Untuk hari ini kita masih mengulas permainan Magnus Carlsen di Title Tuesday kemarin lusa sambil menunggu Tata Steel yang baru akan dimulai tanggal 18. Kalau Disney tertera ya tanggal 17, mungkin opening seremonialnya tanggal 17, baru babak pertamanya akan dimulai tanggal 18. Masih 2 hari lagi kawan, besok lusa baru akan dimulai. Oh ya, admin juga punya info lainnya kawan. Selain Title Tuesday, turnamen mingguan yang sudah lama sekali digelar oleh Chess.com, Chess.com juga ada turnamen mingguan yang lainnya kawan. Setiap hari Jumat, yaitu Freestyle Friday 2025. Kalau Title Tuesday, turnamen catur biasa ya standar. Freestyle Friday, turnamen catur 960. Kalau di Title Tuesday hadiahnya 2.500 US dollar. Nah, sekarang di Freestyle Friday ini kawan 1.000 US dollar. Tentu permainannya adalah catur 960. Ya, kebanyakan kita nggak suka ya. Tapi admin sangat tertarik untuk mengikuti perkembangan freestyle ini kawan. Catur 960 atau Fisher Random. Karena sekarang sudah ada turnamen Fisher Random juga ya. Nanti bulan Februari ada Magnus Carlsen di situ kawan. Nah ini Freestyle Chess Grand Slam seri pertamanya yang digelar di Wessenhaus, Jerman. Ada 5 seri untuk tahun ini kawan. Ya, turnamen inilah yang membuat ketar-ketir eksistensi feed karena terusik dari permainan catur 960 yang digawangi oleh Magnus Carlsen, Hikaru Nakamura, dan pemain-pemain hebat lainnya. Oke, masih dari Title Tuesday ya. Bang, kenapa harus Magnus Carlsen terus yang dibahas bang? Ya namanya GOAT kawan. Banyak yang ingin nonton permainannya Magnus Carlsen ini. Seperti di bola, Messi, Ronaldo, ya banyak yang tertarik. Ngikuti pasar admin. Ya sesekali kita akan ulas permainan para pemain yang lain jika ada permainan yang out of the box ya. Kalau permainannya standar-standar saja saya rasa ya kalau nggak ada Magnus Carlsen baru akan kita ulas. Tapi selama masih ada permainan Magnus Carlsen, ya admin akan coba dahulukan permainan Magnus Carlsen. Bukan masalah admin mengidolakan Magnus, cuma ngikuti pasar saja admin kawan. Biar rame channelnya. Oke, langsung saja kemarin sudah kita ulas permainan Magnus Carlsen menghadapi Hikaru Nakamura dalam permainan yang super presisi kawan dengan keakuratan 96,5% kemarin saat menghadapi Hikaru Nakamura. Sekarang admin akan pilih game ke-10 di sesi awal dari permainan Magnus Carlsen menghadapi Arjun Erigaisi. Di sesi awal Magnus Carlsen hanya memetik berapa poin ya kemarinnya? 8 kali menang, 2 kali remis, 1 kali kalah. Ya, 8 kali menang, 2 kali remis, dan 1 kali kalah. Dan inilah game kekalahan Magnus Carlsen menghadapi Arjun pada game ke-10. Langsung ke papan analisis. Magnus pegang putih mengawali dengan rete opening, kuda F3, kuda F6 dari Arjun, pion G3 bermain dengan Kings in dan attack Magnus Carlsen, dan pion B6. Gajah G2, gajah B7 lanjut Arjun, Magnus langsung rokade, kemudian pion E6. Buka diagonal gelap gajah, dan juga persiapan dengan pion D5-nya, Magnus hadang dengan pion C4, pion C5 terlebih dahulu. Setelah kuda C3, Arjun melangkah gajah E7 dan Magnus tantang pertukaran pion pusat untuk membuka lajur D. Diterima juga langsung dengan pion C pukul pion D4, menteri yang ambil balik. Kalau dengan kuda, dengan senang hati, hitam akan menukarkan gajah terang terlebih dahulu. Oke, Magnus ambil balik dengan menteri kawan, artinya memberikan tempo juga pengembangan kuda C6. Tapi amankan raja terlebih dahulu di sini. Atau kalian mungkin suka kejar-kejar menteri dengan gajah, ya lebih baik kalian kembangkan saja perwira kawan. Karena perwira kalian belum berkembang atau amankan raja. Jangan terburu-buru untuk menyerang perwira mayor lawan sebelum pengembangan kalian selesai. Kecuali ada taktik serangan yang lain mungkin ya. Oke, rokade saja. Arjun di langkah ke-8-nya. Magnus dengan benteng D1 menekan pion terbelakang kawan. Nah sekarang Arjun melangkah kuda ke-6. Dia tidak ingin memblokade gajah terangnya kawan walaupun mendapatkan tempo serangan menteri.
Dia ingin gajah terang tetap mengawasi diagonal terang panjang. Melangkah kuda ke A6 dengan opsi bisa mencapai petak J5 untuk bantu backup ataupun juga untuk mengawal petak-petak pusat putih. Gajah F4 lanjut Magnus, kuda J5, di sini benteng AC1. Kalau kalian serang langsung kawan, ya kuda ini lompat ke petak E4 untuk menantang pertukaran. Jual beli, ambil balik oleh gajah, mungkin gajah D6. Tapi nanti kita akan temui juga langkah seperti ini kawan, tapi terlebih dahulu benteng AC1 dan pion A6 untuk kontrol petak B5 kawan. Dan baru pion B4 dimainkan oleh Magnus, kuda C ke E4 menantang pertukaran, dan seperti yang saya sebutkan tadi terjadi jual beli, ambil langsung dengan gajah. Tetap idenya supaya gajah ini siap-siap melakukan pertukaran kawan apabila kuda ini lompat. Magnus tantang gajah gelap D6, pertukaran terjadi petak D6 seperti tadi. Dah ada tantangan menteri B8 lanjut Arjun. Ditahan dengan langkah kuda E5 kawan. Untuk menekan pion di sini kawan dan membuka juga tantangan pertukaran gajah terang. Dengan senang hati Arjun menerima gajah gajah G2 ambil balik, kemudian benteng D8. Benteng A7 yang kuat kawan untuk pertahankan baris ke-7. Kalau kalian menukarkan menteri sekarang, coba lihat ada 2 buah pion kalian yang dalam posisi kena serang. Jadi dengan benteng D8 saja Arjun bermain. Nah, Magnus punya opsi untuk segera dorong pion A ini kawan, untuk segera mendapatkan ruang. Kalau pion A yang didorong, kalian dorong pion B5. Kalau pion B5 yang didorong, jual beli kawan nanti. Tapi kalian awali dengan pertukaran menteri, ambil balik oleh benteng A. Nah, kalian bisa jual beli terlebih dahulu dengan pion C pukul pion B5, ambil balik pion A, bisa lolos. Kalau di sini pion A4 didorong oleh putih, nah kuda hitam mencoba ancam menteri, coba lihat. Nah, menteri ini bisa melakukan pertukaran terlebih dahulu, ambil balik, dan kuda bisa ambil pion yang di sini terlebih dahulu, tempo ancam benteng kawan. Keuntungan buat putih. Oke, dengan pion C5, Magnus Carlsen bermain. Beli, dijual, jual beli kawan, petak C5. Pion H6, berikan ruang pergerakan bagi raja. Sekarang pion A4. Dan menteri B7 skak. Raja mundur kawan, ataupun dengan pion F3 merupakan opsi terkuatnya. Tapi memilih dengan pion C6. Keunggulan Magnus langsung hilang kawan setelah 2 kali berturut-turut dengan langkah kesalahannya. Pion dipukul pion C6, terbuka tantangan ancaman pada menterinya juga. Menteri ambil balik menantang pertukaran menteri dan menteri B2. Mengancam kuda dan mengincar pionnya dari petak E2. Magnus balas dengan menteri C7 kawan. Artinya Magnus di sini membuat langkah pengorbanan benteng atau perwira. Dia sedang mengincar petak F7. Benteng pukul benteng D1, langkah bagus. Coba lihat. Kalau sekarang benteng ambil balik kawan, maka menteri ambil pionnya di petak E2. Magnus terlebih dahulu menteri ambil pion F7, meninggalkan kuda, meninggalkan benteng-bentengnya kawan. Nah, raja bergerak ke petak H8 yang kuat kawan. Cuma nanti Magnus Carlsen ini akan melakukan skak-skak yang berulang mungkin ya, dengan langkah benteng pukul benteng D1. Maksud saya sini ya, benteng pukul benteng D1, menteri ambil pion E2, apakah dengan benteng naik ke petak D4. Tapi memilih bergerak ke petak H7 untuk menghindari tempo dari kuda yang ingin melakukan skak. Benteng angkat ke C7 lanjut Magnus kawan. Kalau tadi benteng pukul benteng, maka kudanya yang jatuh. Jadi Magnus memilih ancaman skak mat. Antisipasi dengan kuda E8. Pertahankan pion, ancam balik benteng. Menteri G6 skak, raja mundur ke G8. Menteri ambil pion E6 skak, raja ke H7. Menteri ke F5 skak, raja mundur ke G8. Dan di sini kawan bisa melakukan skak lagi. Raja bergerak ke petak H8. Nah, kalian bisa melangkah menteri ke petak F8 skak. Raja bergerak ke petak H7. Dan sekarang menteri ke F5 lagi skak. Mungkin mondar-mandir saja kawan di sini. Bisa berakhir remis kawan. Tapi tadi ada urutan yang membuat tidak remis. Menteri ke petak ini skak. Kudanya aman dari ancaman menteri ya. Raja ke petak H7 dan benteng ini digeser ke petak F7 kawan. Nanti bisa skak diikuti benteng ke sini bisa juga kawan. Kenapa mondar mandir terlebih dahulu bang?
Dari tadi kan enak langsung melangkah seperti ini. Biasanya seperti itu kawan. Main catur bukan hanya bukan hanya melangkah, tapi kalian coba pikirkan juga tempo dan mendapatkan tambahan increment kawan. Membuat langkah-langkah yang bolak-balik, ya tekanan psikologis juga untuk mendapatkan increment. Magnus memilih dengan langkah bentengnya ke E7. Serang kuda, ambil balik oleh benteng, menteri ke sini, bisa mendapatkan benteng nanti. Di sini, menteri B1, tantang Arjun, menantang pertukaran menteri untuk mengawasi diagonal B1 H7, agar tidak ada skak petak G6 ataupun petak F5, dan bersama bentengnya mencoba melakukan counter attack. Tadi menteri ke petak B3 ini juga bagus untuk mengawal diagonal ini, kawan. Oke, menteri ke B1 saja pilihan Arjun. Nah, menteri F7 skak. Ke E6 yang kuat, kawan. Oke, ke petak F7 saja skak. Raja ke H7 sudah aman, diagonal ini, kawan, tidak ada skak lagi. Kemudian kuda D7. 3 kali berturut-turut Magnus Carlsen melakukan langkah-langkah kesalahan, kawan. Sekarang Magnus Carlsen terancam kalah. Langkah terbaik bagi kuda ini lompat ke petak D3 saja, kawan. Untuk blokade diagonal ini. Kalau ada skak, ya simple lari. Oke, Magnus memilih dengan langkah kuda D7 langsung disikat, toh unggul satu kuda, masih unggul satu kuda, kawan. Berikutnya menteri ke petak E4 skak, blokade dengan menteri, kuda F6, aktifkan kembali, ancam benteng, kawan. Di sini benteng D6 dan siap caplok sini nanti. Oleh karena itu pertukaran menteri langsung diambil oleh Arjun, ambil balik oleh pion E. Pion A5 untuk menghindari tekanan, kawan, dari benteng putih baris ke-6. Pion G4, Raja G8, Raja G3, Raja F7, kemudian pion H4, Raja E7 langsung dekati benteng. Kalau engine menyukai tantang pertukaran pion dengan pion H5, kalau ditolak dengan pion G5, sekarang geser Raja dekati benteng, mungkin benteng ke B6, nah kuda tarik mundur ke petak E8 sementara waktu. Oke, Raja E7, kemudian benteng B6, kuda D7 serang benteng, benteng bisa ancam pion ini, kawan. Kalau ada Raja F7, geser petak C6 terlebih dahulu. Menurut engine lebih kuat, memilih coba ancam pion A5 agar benteng tidak macam-macam keluar, kawan. Jadi Magnus punya tempo untuk sedikit demi sedikit mendorong pionnya di sisi Raja. Raja D6, Arjun terus mengejar benteng, kawan. Benteng B7, Raja C6, benteng B1. Kenapa tidak tetap mempertahankan baris ke-6 untuk mendapatkan pion di sini? Nah, sekarang kuda ini bisa bergerak ke petak C5 untuk ancam pion ini juga. Jadi Magnus memilih dengan benteng B1-nya saja. Ada kuda C5, benteng C1 pin kuda. Ada benteng hitam mulai keluar, kawan. Benteng B8. Pion F4 lanjut Magnus, benteng B4. Pion jatuh, kawan. Pion jatuh dan Arjun mempunyai pion bebas nanti. Pion F5, benteng ambil pion A4, pion G5, pion pukul, ambil balik. Magnus masih berharap ada satu pion yang bisa lolos, kawan. Raja D5, segera dekati pion-pion putih, pion F3, benteng A3. Benteng ke B4 ini juga bagus untuk berikan jalan bagi pion ini, juga segera promosi untuk membuat bingung putih mau kemana dengan bentengnya nanti. Memilih dengan langkah benteng A3, Raja G4, benteng A4 skak, Raja H5, siap caplok pion ini, kawan. Di sini ada benteng F4, pion F6, pukul, pion dorong maju di lajur G, pion G6, kuda E6 untuk kawal petak G7, kawan. Dan awas, ada potensi skak mat juga, harus berhati-hati. Ada benteng A1, benteng ambil pion F3, Magnus ambil pion A5 skak, Raja ke E4 skak lagi, Raja E5 skak lagi, skak terus, kawan, sampai kuda ini blokade petak F8. Nah, benteng A6, coba ancam pion di sini. Di sini benteng F5 skak, Raja ke H6, Raja ke G4 juga bolehlah ya. Ada skak di sini, tapi pion ini juga jatuh, kan repotnya di situ. Oke, Magnus dengan Raja H6, tapi ada benteng F1, awas, harus berhati-hati, skak matnya satu langkah. Raja turun, benteng H1 skak, turun lagi, benteng G1 skak, Raja ke F5. Nah, di sini benteng F1 untuk mempertahankan pion, kawan, menjauhkan raja dari pion hitam ini. Kalau di sini tadi kalian caplok langsung pion ini, kawan, maka putih akan
ambil pion ini kawan. Dan kalau terjadi pertukaran bisa remis. Kalau tidak terjadi pertukaran, ya bisa berakhir remis juga secara teoritis kawan. Kecuali nanti ada langkah-langkah blunder tentunya. Begitu juga dengan kuda, kalau coplok pion ini, ya pion ini juga jatuh ya. Oke, dengan benteng F1 skak, jaga pionnya, raja G4, dan di sini kuda caplok pion G6. Magnus sepertinya kehabisan waktu juga. Secara teoritis, secara hitung-hitungan, Arjun punya pion yang bisa juga promosi kawan. Nanti tersisa benteng caplok pion, tersisa benteng plus kuda atau benteng plus raja sudah cukup bisa membuat skak mat raja putih nanti ke depan. Tak perlu saya lanjutkan sampai promosi ya. Kalau kalian nekat untuk meminta admin untuk melanjutkannya, sungguh terlalu kawan. Oke, itulah kekalahan Magnus Carlsen di title Tuesday kemarin lusa di game ke-10 di sesi awal, kalah oleh Arjun Erigaisi. Magnus Carlsen memetik 9 poin, 8 kali menang, 2 kali remis, dan 1 kalah. Inilah kekalahannya Magnus Carlsen kemarin lusa. Semoga bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.